zeta eta theta iota kappa lambda mu nu si omikron pi rho sigma tau pi ki psi omega. Baik, sekarang mungkin kita langsung masuk saja ya ke pembacaan tulisan Yunani, dan sekaligus mungkin ada beberapa kata yang perlu kita lihat. Ini sudah terlihat di layar Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat di layar Bapak Ibu. Sudah terlihat ini tulisan ini di layar Bapak Ibu? Ya. Sudah ya. Oke, baik. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, jadi memang saya mengharapkan kita sudah bisa membaca supaya ketika kita masuk ke studi kata, kita bisa mengetahui dulu dengan pasti tulisan tersebut. Karena begini, saya pengalaman beberapa kali ketika saya mendengar penyampaian dari beberapa hamba Tuhan, yang memang kalau secara akademis ya memang diakui bahwa dia berpendidikan baik stratum 2 atau magister dan juga stratum 3 atau doktoral. Seperti itu. Jadi ada beberapa kali saya mendengar penyampaian khotbah dan menguraikan ada beberapa kata, dan ketika dia menjelaskan, menguraikan kata tersebut berdasarkan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani ataupun juga dalam bahasa Ibrani, ya memang ketika dia menguraikannya itu menguraikan dengan sangat baik. Tetapi ketika saya melihat, jadi kata yang diterjemahkan dan ditafsirkan, umpama dalam bahasa Yunani-nya contoh, dalam bahasa Ibrani kata shalom, atau dalam bahasa Yunani erene, kemudian ataupun kata lain, contoh mungkin proskuneo atau latria, seperti itu. Yang kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan itu kebanyakan atau umumnya diterjemahkan dengan kata ibadah. Tetapi dalam bahasa Yunani itu beragam. Jadi kata ibadah kata yang diterjemahkan dengan kata ibadah dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Yunaninya itu sangat beragam, bisa beberapa kata, tetapi beberapa kata tersebut itu bermakna ada sedikit perbedaan, dan juga bisa menjadi makna yang sedikit berbeda sesuai dengan konteks pada kalimat tersebut. Sehingga ketika diuraikan ya memang sangat luar biasa, tetapi kata yang diangkat tersebut di dalam ayat yang diangkat tersebut dalam bahasa Yunaninya itu, ketika saya penasaran, beberapa kali itu terjadi ketika saya penasaran, ternyata tidak sesuai atau tidak sebagaimana yang ada pada ayat tersebut. Jadi bukan kata itu yang ada di dalam naskah Yunaninya, tetapi katanya berbeda, tetapi diuraikannya sesuai dengan kata yang memang sebenarnya kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bisa saja diterjemahkan, bisa saja dari kata Yunani tersebut. Nah, kira-kira paham ya? Mengerti apa yang saya sementara jelaskan? Ya, tetapi sekali lagi kata Yunani yang ada dalam ayat itu bukan yang sebagaimana yang diuraikan. Walaupun dalam terjemahan Indonesianya bisa saja digunakan dengan kata Yunani tersebut, tapi bukan kata Yunani tersebut
yang ada di dalam naskah tersebut. Nah, sehingga dengan penguraiannya berdasarkan kata yang disampaikannya itu sebenarnya tidak sesuai. Jadi ya sebenarnya ya sudah terjadi kekeliruan. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita tidak bisa membaca, ya maka kita juga kan tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah kata Yunani yang sementara diteliti, dijelaskan di tafsir itu, apakah seperti itu yang sebenarnya atau tidak. Nah, itu kita tidak bisa ketahui kalau kita tidak bisa membaca. Tapi kalau kita tahu membaca, maka langkah awal untuk kita melakukan penelitian atau penyelidikan kata-kata tertentu yang ada di dalam Alkitab. Seperti itu. Oke, mungkin saya baca saja ya, karena saya belum tahu pasti Bapak Ibu apakah sudah tahu membaca, atau mungkin ada 1-2, tapi saya tidak tahu apakah di antara Bapak Ibu ada yang sudah memang bisa membaca, tapi untuk lebih mempermudah dan lebih mempercepat, saya akan membaca saja ya. Oke, ini Oke. Jadi NRK di sini sebenarnya makanya tadi saya bilang variasi. Ada yang menggunakan tanda-tanda tertentu, ada yang tidak. Ini sebenarnya ada tanda hembus di atas ini, sehingga ini harus dibaca dengan ho, bukan cuma o. Jadi NRK, ho logos, ke ho sama ini dengan ini. Perhatikan kalau ada huruf omikron, hanya huruf omikron, itu pasti di atas itu ada tanda hembusnya. Sehingga akan dibaca ho. Saya ulang, jadi NRK, ho lohos, ke ho lohos, prostonteon, kaiteos, ho logos. Nah, perhatikan di sini. Saya ulang ya. NRK, ho logos, ke hologos prostonteon kaiteos hologos. Nah, perhatikan di sini. Oke. Dan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, di sini diterjemahkan dengan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, dalam bahasa Yunani-nya tadi saya sudah bacakan, jadi dimulai dengan kata en. Nah, kata en ini diterjemahkan dengan kata pada. Ya, kata en ini juga memang variasi, bisa diterjemahkan dengan pada dan juga bisa di atau kepada. Dan kemudian di sini ada kata arche. Arche itu ini sangat kata arche ini bisa diterjemahkan sangat beragam. Ya, bisa dengan mulanya atau awalnya, ya seperti itu, ataupun juga kepala atau pemimpin. Jadi ini kata arche ini sangat beragam, tinggal tergantung pada kalimat tersebut itu lebih tepatnya diartikan dengan apa. Tetapi ketika kita melihat di sini, ini Lembaga Alkitab Indonesia lebih cenderung menggunakan atau mengartikannya dengan kata mulanya atau awalnya, bisa juga, sama juga sih. Tapi ya memang terkadang kata mulanya dan awalnya itu bisa mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Oke, selanjutnya NAH, hologos, ini hologos, ini logos ini firman. Dan perhatikan di sini, ini kata ho ini menunjukkan kata benda yang sesudah dari kata ho tersebut, sehingga kata logos ini bukan sekedar dia hanya sebuah kata benda, tetapi kata benda yang dipersonakan atau yang memiliki persona. Tahu ya kata persona ini ya. Silakan kalau sumpah mungkin belum terlalu mengerti dengan kata atau bahasa yang saya sampaikan. Jadi perhatikan, kalau sebuah kata benda
itu diawali kalau dalam bahasa Yunani dengan kata ho, atau ada beberapa kata lain lagi, ada ho, he, atau ya seperti itu, maka kata benda tersebut itu menunjukkan sebuah persona, jadi merupakan sebuah persona, jadi bukan sebuah benda yang mati seperti itu, tetapi mempunyai persona seperti itu. Oke, selanjutnya, jadi NRK, hologos pada mulanya adalah firman, ke atau kai itu artinya dan, ya. Dan logos atau firman itu, nah, kata ho ini juga bisa menunjukkan kepada objek, jadi diterjemahkan dengan firman itu. Hologos and pros itu bersama-sama. Ton, nah ini kata sandang ini. Nanti kita sebenarnya tadi saya akan menjelaskan kata-kata sandang. Ton, teon, nah ini sebenarnya sama sih dengan kata ho. Ini kan kata sandang ho, kemudian ton, nah, itu merupakan kata sandang. Ton, teon bersama-sama dengan Allah. Nah, pros, jadi pros itu bersama-sama dengan, jadi bisa bersama dengan, bisa bersama-sama dengan. Oke, kemudian teon Allah, ke dan, nah, perhatikan ini, kalau dalam naskah Yunaninya sesudah kata dan ini, maka kata awalnya atau kata sudah itu adalah theos, yang artinya itu Allah. Tapi perhatikan dalam struktur atau dalam tata bahasa Yunani, tidak masalah kalau ditempatkannya di akhir atau di sesudah. Tapi yang bisa membedakannya mana itu subjek, mana itu objek, mana itu predikat, itu pada kata-kata tertentu dalam bahasa Yunani. Itu yang makanya tadi saya katakan kita harus mengetahui ada beberapa sintaksis atau ketentuan-ketentuan dalam bahasa Yunani sehingga kita dapat mengkonstruksi atau membangun sebuah kalimat dengan tepat sehingga kita dapat memastikan pengertian dan makna pada ayat atau pada kalimat tersebut ataupun juga pada frasa tersebut, seperti itu. Oke, jadi theos ditempatkan lebih dulu dibandingkan dengan kata logos yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka yang diterjemahkannya adalah firman. Nah, perhatikan di sini, di sini kata theos, tadi kan saya sudah katakan, ini kata logos ini diawali dengan kata sandang ho. Sehingga kata ho ini akan menunjukkan bahwa kata logos ini merupakan sebuah persona, bukan kata benda mati. Ya, jadi bukan kata benda mati. Kalau kata benda mati itu kalau diterjemahkan, kata logos diterjemahkan dengan kata firman, tapi tanpa persona, maka firman itu hanyalah sebuah kata-kata saja. Kira-kira paham ya? Tetapi ketika kata benda logos tersebut itu dituliskan atau ada kata sandang ho-nya, maka itu menunjukkan logos itu adalah sebuah persona, bukan sebuah benda yang mati, seperti itu. Nah, tetapi ketika kita melihat kata theos di sini, perhatikan kata theos. Ini tidak diawali atau tidak memiliki kata sandang seperti ho atau ini ton, ya kan? Sehingga kata theon ini karena ada kata ton diterjemahkannya dengan kata Allah. Nah, seperti ini. Diterjemahkannya dengan kata Allah. Ya. Namun pada frasa terakhir di ayat 1 tersebut, kata theos ini tidak memiliki sandang. Baik mungkin ho ataupun to, nanti itu akan kita pelajari dengan kasus-kasus tertentu, apakah dia nominatif, genetif, datif atau akusatif, seperti itu. Namun kita langsung masuk saja.
ke word study. Jadi kata theos ini tidak memiliki kata sandang, sehingga kata theos ini yang memang menjadi perdebatan Bapak Ibu. Minta maaf, saya tidak menggiring atau membawa Bapak Ibu kepada satu pemahaman, tetapi saya hanya memberikan penjelasan berdasarkan kaidah dalam bahasa Yunaninya. Namun dalam hal ini saya sedikit ingin memberikan sedikit gambaran bahwa kita pun juga ketika kita menginterpretasikan sebuah tulisan, kita tidak hanya dengan serta-merta hanya berpaku atau terpaku kepada satu kaidah saja, tetapi kita harus memperhatikan hal-hal lain. Nah, tapi dalam hal ini saya akan menjelaskan secara gramatikanya. Jadi secara gramatika, kata theos ini seharusnya tidak diterjemahkan dengan kata Allah. Jadi secara gramatika ya Bapak Ibu, minta maaf, nanti kita bisa menggunakan argumentasi lain selain argumentasi gramatika. Walaupun argumentasi gramatika, kita juga bisa memberikan penjelasan berdasarkan mungkin ada referensi-referensi tertentu yang dapat menunjukkan bahwa pada kata tersebut dengan tidak menggunakan kata sandang, ada kasus-kasus tertentu yang pada dasarnya itu tidak berbeda dengan kata yang memiliki kata ho. Nah, itu lain lagi ya Bapak Ibu. Silahkan cari penjelasan-penjelasan terkait dengan penggunaan kata sandang tersebut. Nah, jadi seharusnya kata theos ini seharusnya tidak diterjemahkan dengan kata Allah. Karena tidak memiliki kata sandang yang dapat memiliki makna sebuah persona pada kata benda tersebut atau pada kata theos. Nah, sehingga minta maaf Bapak Ibu, salah satu aliran mereka menerjemahkan kata theos ini dengan kata ilahi, bukan dengan kata Allah. Beda ya, beda antara ilahi dengan kata Allah. Nah, seperti itu. Atau ada yang menerjemahkannya dengan sebuah Allah atau suatu Allah. Jadi bukan Allah, suatu Allah. Suatu Allah itu menunjukkan bahwa ya ada kemiripan dengan Allah, bukan Allah. Ya, seperti itu. Sehingga ini yang menimbulkan berbagai perdebatan yang memang berkepanjangan sampai sekarang ya. Walaupun ketika sudah ada beberapa penjelasan argumentasi yang ada berdasarkan referensi sejarahnya, namun ya mereka tetap mempertahankan dengan kaidah gramatikal yang umum. Jadi ini secara umum, gramatikal secara umum ya seharusnya diterjemahkan dengan ilahi atau suatu Allah, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya atau yang mungkin bisa menambahkan ya. Saya belum menjelaskan secara lebih panjang lebar, tetapi berdasarkan pelajaran kita, yaitu belajar bahasa Yunani, dan saya menjelaskan gramatikalnya seperti ini. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa menanggapi. Saya persilahkan. Kalau ada mungkin 1 menit. Atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar penjelasan ini dan ada hal yang mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan, silahkan ya. Karena kita masuk dalam materi studi kata ini. Jadi ya silakan memberikan pendapat atau tanggapan-tanggapan. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya yang bertanya. Dan saya harap ini mungkin bisa dijawab. Tadi saya sudah sedikit singgung bahwa
kata ilahi dan Allah itu berbeda. Kalau menurut Bapak Ibu beda atau tidak kata ilahi dan Allah itu? Atau pas ini Bapak Ibu, supaya saya lanjutkan. Pas ya. Oke baik, kalau pas saya lanjutkan. Nah, sebenarnya ini ada begitu banyak ini penjelasan-penjelasan dengan ayat-ayat ini, supaya kita dapat memastikan kebenaran daripada ayat-ayat tersebut dan sejumlah ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Ya, oke, mungkin saya akan memperlihatkan di dalam ayat 14 pada Yohanes pasal 1 ini. Oke. Selanjutnya perhatikan di ayat 14 di sini firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan ini, firman itu telah menjadi manusia. Nah, perhatikan dalam naskah Yunaninya ini, sekali lagi perhatikan ada kata sandang ho, itu menunjukkan bahwa kata benda sesudah kata ho tersebut itu merupakan suatu persona. Jadi firman itu ke hologos sarts. Perhatikan ini. Kata sart ini dalam bahasa Yunani ini seharusnya diterjemahkan dengan daging. Daging. Tapi dalam bahasa Indonesia atau terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan dengan kata manusia. Ya. Sebenarnya lebih tepatnya lebih substansinya itu diterjemahkan dengan daging. Jadi sebenarnya firman itu telah menjadi daging karena ini dalam proses inkarnasinya. Walaupun Lembaga Alkitab Indonesia melihat secara keseluruhan dari proses firman itu dalam berinkarnasinya, tidak melihatnya di dalam memulai inkarnasi itu mengawali dari sebuah daging ya, seperti itu. Tapi sebenarnya lebih substansinya itu dalam proses inkarnasinya itu memulainya dengan menjadi sebuah daging ya, walaupun kata daging itu juga kata daging itu juga seringkali itu dipahami sebagai manusia. Jadi memang daging ini bukan dalam arti daging secara umum, tetapi ya memang daging juga yang menuju kepada manusia itu. Seperti itu. Oke. Egeneto menjadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menguraikan satu persatu, baik secara ayat per ayat dan kata-kata tertentu yang ada dalam bahasa Yunaninya, maka kita akan bisa memahami lebih mendalam akan apa yang disampaikan oleh Yohanes ini dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 terkait dengan penjelasannya dia tentang firman itu, firman yang berinkarnasi atau yang menjadi manusia. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan. Saya mengharapkan bahwa kita bisa mengikuti ini. Kalau tidak, saya sangat mengharapkan Bapak Ibu bertanya supaya jangan sampai nanti Bapak Ibu salah tangkap dan kemudian salah pemahaman dengan apa yang saya jelaskan.
Jadi saya mau memastikan dulu bahwa apakah yang saya sampaikan ini sudah benar-benar dimengerti dan ditangkap dengan baik sesuai dengan apa yang saya maksudkan. Oke, kita mungkin lihat lagi dari awal ayat 1. Oke, ayat 1. Ya. Oke, ayat 1. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah, sebenarnya ketika kita ingin memahami kata logos ini, ketika kita ingin memahami kata logos ini, maka kita harus melihat dari berbagai perspektif, Bapak Ibu. Nah, saya sedikit memberikan penjelasan di sini bahwa ketika kita ingin memahami kata logos atau kata firman itu kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia firman atau kata. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya kan itu diterjemahkan dengan kata words. Mungkin saya akan tunjukkan. Ya, sudah terlihat ini ya di layar Bapak Ibu. Ya, perhatikan di sini kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan dengan kata words, yaitu kata. Jadi ya memang kalau kita melihat dalam bahasa Inggrisnya itu maka kita tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan ini kata ini merupakan sebuah hanya artikulasi bahasa atau merupakan suatu tadi saya katakan persona. Ya, walaupun ya memang kita bisa membedakannya dengan kata the pada kata word tersebut. Nah, ini makanya yang harus kita pahami. Jadi kata ho itu ketika diterjemahkan dalam hal ini diterjemahkan dengan bahasa Inggris, kata logos tersebut tidak hanya diterjemahkan dengan kata word begitu saja, tetapi dia harus ada penjelasan untuk menunjukkan bahwa kata word ini bukan hanya sebuah kata biasa saja, kata yang tidak memiliki persona atau kata benda mati seperti itu, tetapi dia diterjemahkan dengan kata the pada kata word, sehingga ini menuju kepada sebuah kata yang memiliki persona atau memiliki kepribadian seperti itu. Oke. Kita lihat lagi dalam bahasa Indonesia. Jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Nah, di ayat 4 di sini dijelaskan terkait dengan firman itu, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, sedikit mungkin saya memberikan penjelasan. Jadi ketika kita melihat dari perspektif dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah perspektif Helenisme atau konsep ataupun pemahaman orang Yunani kuno pada zaman itu, bahwa kata logos ini kan penulis Injil Yohanes ini kan menggunakan kata logos. Nah, ini kata logos ini kata Yunani. Nah, kata Yunani logos ini apa sih yang dalam pemahaman orang Yunani pada saat itu atau Yunani kuno pada saat itu, apa sih yang mereka pahami? Walaupun
ada beberapa versi, tetapi versi yang saya ingin jelaskan di sini adalah begini. Dalam pemahaman mitologi Yunani kuno bahwa ada beberapa oknum, di antaranya ada yang namanya Theos. Nah, Theos ini mereka mengatakan Theos ini tidak diciptakan. Perhatikan ini ya Bapak Ibu, ya karena ini direkam mungkin bisa dilihat kembali. Jadi menurut atau dalam mitologi Yunani kuno, kata Theos atau Theos ini bukan kata ya maksudnya. Theos ini adalah suatu oknum yang tidak diciptakan dan tidak menciptakan. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini saya mau bertanya dulu. Kira-kira pemahaman Yunani tersebut itu sama atau tidak dengan kita? Silakan Bapak Ibu. Kayaknya beda. Bedanya bagaimana itu Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Saya ulang. Jadi dalam mitologi Yunani itu ada beberapa oknum. Di antaranya ada oknum yang namanya Theos. Nah, dalam pemahaman mereka dalam mitologi Yunani tersebut, Theos itu adalah oknum yang tidak diciptakan dan tidak menciptakan. Nah, bedanya apa dengan pemahaman kita? Minta maaf Bapak Ibu saya membawanya sejauh ini ya, maksudnya supaya kita paham. Ini ketika Yohanes menuliskan ini ada yang melatar belakangi sehingga dia menuliskan ini dan di dalam menggambarkan atau mengungkapkan Kristus atau Yesus itu, dia menggunakan kata logos. Kata logos ini hanya digunakan oleh Yohanes. Yang sejauh ini yang saya ketahui seperti itu. Kata logos yang digunakan untuk mengungkapkan tentang Kristus itu hanya digunakan oleh Yohanes. Nah, sekarang kita coba mencari tahu apa sih yang ada dalam pemikiran Yohanes dalam menuliskan Injil tersebut. Nah, jadi ketika kita coba melihat perspektif lain, ketika kita melihat perspektif lain terkait dengan kata logos ini, ternyata dalam mitologi Yunani ada oknum yang namanya Theos, dan Theos ini dia tidak diciptakan dan tidak menciptakan. Nah, bagaimana dengan pemahaman kita? Pemahaman Kristen terkait dengan kata Theos yang diterjemahkan dengan kata Allah. Ketika para penulis Perjanjian Baru ketika ingin menjelaskan atau ingin menggunakan atau ingin menerjemahkan atau mensejajarkan kalau dalam keagamaan mereka, agama Yahudi atau agama bangsa Israel, mereka kan mereka percaya ada yang namanya Elohim, ada yang namanya Yahweh, ya kan? Elohim. Nah, dalam bahasa Ibrani kata Elohim ini diterjemahkan dengan kata Allah. Nah, dalam Perjanjian Baru, ketika para penulis ingin mengungkapkan atau mengatakan Allah itu yang mereka pahami, dan mereka menggunakan kata Theos untuk menerjemahkan kata Elohim itu dalam bahasa kita atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Allah, seperti itu ya. Nah, tapi dalam pemahaman Yunaninya, kata Theos itu berbeda dengan pemahaman kita, dengan konsep kita tentang Allah itu. Nah, kalau kita memahami kata Allah itu atau Theos itu, jadi kata Theos yang digunakan oleh penulis yang diterjemahkan dengan kata Allah dalam pemahaman kita, ya kan? Walaupun juga kata Allah yang kita gunakan itu kan itu juga merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kata Allah itu pun juga sebenarnya itu maknanya berbeda dari makna yang sesungguhnya dari kata Allah itu ya. Allah itu yang sebenarnya. Nah, tetapi di sini kita ingin coba melihat kata
theos tersebut dalam bahasa Yunaninya, dalam mitologi Yunani kuno, bahwa kata theos atau theos itu tidak diciptakan dan tidak menciptakan. Tapi kalau kita, Allah itu atau theos itu, Allah tidak diciptakan. Sama dalam hal itu, baik theos dalam pemahaman mereka dan Allah dalam pemahaman kita, sama-sama tidak diciptakan. Namun berbedanya, kalau theos dalam pemahaman mitologi Yunani kuno, theos itu tidak menciptakan. Tapi kalau kita, Allah ciptakan atau theos itu menciptakan. Kira-kira sudah dapat dimengerti ya, bisa dapat diikuti sampai di sini. Ya, itu memang ada perbedaan. Nah, selanjutnya tadi saya katakan salah satu oknum yang ada dalam pemahaman mitologi Yunani kuno adalah theos. Selain theos, ada yang namanya demiurge. Demiurge. Nah, demiurge ini lebih rendah daripada theos. Jadi secara derajat, ini menurut pemahaman mereka ya, pemahaman Yunani kuno. Jadi berdasarkan literatur kuno, menunjukkan atau menjelaskan bahwa ada mitologi Yunani kuno yang seperti demikian. Jadi ada oknum selanjutnya atau oknum lain yang namanya adalah demiurge. Nah, demiurge ini lebih rendah daripada theos, dan demiurge ini dia menciptakan segala sesuatu yang ada. Jadi menciptakan segala sesuatu yang ada, yang tersebar di alam semesta, dan segala sesuatu yang ada itu disebut dengan archon. Nah, itu disebut dengan archon ya. Dan kemudian dari sejumlah archon itu, Bapak Ibu, kemudian ada yang namanya, salah satunya adalah pos, atau yang disebut dengan terang. Ada yang namanya zoe, atau yang kalau diterjemahkan dengan kata arti. Ada yang diterjemahkan dengan kata sats. Jadi arkon yang merupakan definisinya adalah sats, seperti itu ya. Jadi pos, zoe, sats, baru logos, Bapak Ibu. Itu di antara dari sekian banyak yang disebut dengan archon. Jadi ada namanya pos yang artinya terang, ada zoe yang artinya hidup, ada logos yang artinya firman, ada yang namanya sats, daging. Nah, dari semua archon ini, satslah yang paling terendah, paling hina. Nah, seperti itu ya. Sats yang paling rendah dan paling terhina. Nah, logos ini salah satu dari sejumlah archon. Nah, makanya pemahaman seperti itu yang berkembang, Bapak Ibu. Yang berkembang di zamannya Yohanes. Nah, oleh sebab itu pemahaman Helenisme ini yang sudah bercampur dengan Gnostik, dan kemudian juga sudah sedikit ada pemahaman Yudaisme. Nah, jadi ada berbagai ajaran-ajaran yang berkembang pada saat itu, sehingga mempengaruhi sedikit banyaknya jemaat-jemaat yang ada pada saat itu. Nah, oleh sebab itu Paulus ingin menjelaskan yang sebenarnya. Dalam hal ini secara inti, Yohanes ingin menjelaskan tentang Kristus atau Yesus itu. Nah, makanya di sini Yohanes ingin mengungkapkan yang sedikit atau mungkin agak berbeda dengan pemahaman yang berkembang pada saat itu. Nah, dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa walaupun ya minta maaf ya, kita tidak mengabaikan inspirasi Allah kepada para penulis. Nah, tetapi ketika mengungkapkan kebenaran kepada jemaat atau kepada pembaca, maka
juga tidak mengabaikan pengetahuan atau kemampuan dan kepribadian dari para penulis itu. Jadi latar belakang pengetahuan atau latar belakang kemampuan dari para penulis. Sehingga Yohanes di sini juga sedikitnya dia melihat ada beberapa pemahaman-pemahaman terkait dengan kata logos. Jadi kata logos ini bukan baru digunakan oleh Yohanes ya. Tapi dalam penulisan Perjanjian Baru saya melihatnya sejauh ini Yohanes lah yang lebih banyak, atau mungkin hanya Yohanes yang menggunakan kata logos itu untuk menjelaskan tentang Kristus. Tapi sebelum-sebelumnya itu sudah ada juga sudah menjelaskan tentang logos. Kemudian ada beberapa para tokoh filsuf atau tokoh-tokoh filsafat kuno yang ada pada saat itu. Bahkan bagi orang Yahudi atau orang Israel, logos itu adalah hikmat Allah, seperti itu. Jadi saya melihat dan beberapa penafsir melihat bahwa ada beberapa pemahaman yang berkembang sampai pada saat itu yang juga menjadi dasar, walaupun tidak secara keutuhan. Tidak secara keutuhan, Yohanes ingin mengungkapkan tentang Kristus itu dengan kata logos. Jadi pemahaman-pemahaman yang beredar pada saat itu, dan tidak secara keseluruhan setiap pemahaman itu yang menjadi acuan di dalam menjelaskan tentang Kristus. Nah, seperti itu. Ya, sama seperti Elohim, kemudian digunakan kata Theos, itu kan berbeda Bapak Ibu. Kalau kita lebih mendalam kita mempelajari kata Elohim dan Theos, maka itu akan terlihat ada perbedaan makna dan substansi yang ada. Tetapi itulah keunikan di dalam penulisan Alkitab. Nah, makanya di sini kita bisa lebih wise atau lebih bijak lagi ketika kita ingin meneliti atau menafsir Alkitab. Nah, kembali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa jadi Yohanes itu sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh pemahaman Yudaisme atau Yahudi terkait dengan kata logos, yaitu logos itu hikmat Allah. Tetapi di sini Yohanes ingin mengungkapkan lebih dalam tentang logos itu. Makanya tadi dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah kalau dalam terjemahan Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan bahwa secara gramatika sebenarnya kata Theos itu harusnya diterjemahkan dengan kata ilahi atau suatu Allah, seperti itu ya. Nah, kembali lagi kepada tadi pemahaman yang ingin disampaikan oleh Yohanes terkait dengan kata logos itu sedikitnya dipengaruhi oleh pemahaman Yahudi. Tetapi juga Rasul Yohanes ingin menjangga konsep yang sangat berkembang dan sangat mempengaruhi masyarakat secara umum dan meluas, termasuk masuk pada gereja atau jemaat yang ada pada saat itu. Sehingga ini yang membuat kebingungan jemaat-jemaat yang ada. Jadi ini sebenarnya Kristus ini siapa? Siapa Kristus ini? Menurut pemahaman Helenisme atau pemahaman kebudayaan Yunani atau tradisi-tradisi Yunani, ini logos ini seperti ini, ya kan? Apakah Kristus yang dimaksud itu sama seperti itu, seperti yang dipahami oleh orang Yunani pada saat itu, seperti itu. Bahkan saya sudah lupa satu nama lagi, satu tokoh lagi yang menganggap bahwa logos itu merupakan hukum keteraturan dunia. Jadi logos inilah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tetapi logos dalam pemahaman, sudah lupa namanya, dia mengatakan itu hanyalah sebuah hukum. Jadi tanpa persona. Tapi Yohanes menggunakan kata ho untuk menunjukkan bahwa logos itu bukan hanyalah sebuah benda atau sesuatu. Sama seperti tadi, kata Theos tanpa ho itu hanyalah sesuatu, something saja.
ya kan? Bukan suatu persona seperti itu. Makanya Yohanes di situ mengungkapkan kata logos ini dengan menyandangkan kata ho untuk menunjukkan bahwa logos ini bukan hanya sebuah kata benda yang tidak memiliki persona atau benda mati atau sesuatu. Jadi bisa saja hanya sebuah energi, ya kan? Hanya sesuatu yang memang dia tidak bisa dikatakan mati, tetapi dia bisa mempunyai gerakan atau dorongan yang dapat mempengaruhi hal yang lain atau objek lain. Tetapi kata logos ini atau logos ini itu merupakan sebuah persona. Jadi ada unsur-unsur jiwanya seperti itu. Kan persona itu kan pribadi kalau diterjemahkan dengan apa bahasa Indonesia. Ya, ketika kita memahami kata persona berarti dia ada unsur jiwanya situ. Jadi ada pikiran, ada perasaan, ada kehendaknya. Jadi dia mempunyai kehendak. Jadi bukan sesuatu yang kalau dia tidak punya kehendak maka dia hanyalah bisa dipengaruhi atau didorong oleh subjek lain seperti itu. Tetapi kalau dia adalah dia bisa dipengaruhi, tetapi dia juga bisa tidak mau dipengaruhi. Nah, seperti itu ya, itu yang sedikit membedakan. Dan dia bisa bergerak dan dia adalah sesuatu yang hidup dan dia bisa melakukan sesuatu. Nah, seperti itu yang membedakan benda yang tanpa persona dan benda yang merupakan sebuah persona. Seperti itu. Makanya Yohanes menjelaskan bahwa ini logos ini sesuatu yang merupakan suatu persona, bukan hanya sebuah benda begitu saja. Nah, seperti itu. Nah, tetapi tadi dikatakan dalam penjelasan konsep Helenisme atau mitologi Yunani mengatakan logos ini diciptakan oleh demiurge. Ya kan seperti itu. Tapi Yohanes ingin menjelaskan bahwa logos inilah yang menjadikan segala sesuatu, bukan demiurge. Logos yang menciptakan segala sesuatu atau firman itulah yang menciptakan atau menjadikan segala sesuatu. Dan tanpa logos itu tidak ada satupun yang jadi seperti itu. Bahkan dikatakan logos itu bersama-sama dengan Allah. Itu sebenarnya salah satunya yang ingin saya jelaskan, ingin mensejajarkan logos itu dengan Allah itu. Seperti itu. Berbeda dengan pemahaman Helenisme. Kalau Helenisme bilang itu theos itu, dia memang betul tidak diciptakan, sama, bukan betul, sama. Dia tidak diciptakan, sama dengan konsep kita. Tapi bagi mereka theos itu tidak menciptakan. Demiurge yang menciptakan. Nah, tapi dalam penjelasan atau argumentasi Yohanes, ini logos inilah yang menjadikan segala sesuatu. Dan logos ini yang bersama-sama dengan Allah. Bahkan saya akan lihatkan lagi ayat 3-nya. Ayat 4 yang dikatakan dalam dia ada hidup. Jadi bukan sama seperti pemahaman Helenisme. Helenisme bilang demiurge yang menciptakan atau menjadikan seluruh unsur termasuk logos, pos, terang, zoe hidup, dan sars. Ya kan seperti itu. Tapi logos dalam pemahaman yang ingin disampaikan oleh Yohanes, logos ini yang menjadikan segala sesuatu termasuk pos itu ada di dalam logos itu. Nah, seperti itu. Bahkan logos itu menjadi sars, menjadi manusia. Nah, seperti itu. Ya, ini sebenarnya sangat panjang dan meluas, tetapi sedikit saja saya memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu. Silakan mungkin kalau kurang mengerti atau ingin bertanya silakan Bapak Ibu, karena tinggal 5 menit lagi waktu kita. Minta maaf tadi beberapa kali waktu kita terpotong. Silakan mungkin terakhir. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Bapak Ibu. Kalau mungkin kurang jelas.
Pak Sofyan mungkin. Mungkin Pak Sofyan ada yang mau disampaikan? Kira-kira sudah dimengerti ya Bapak Ibu penjelasan saya? Sebenarnya saya ingin membawa kepada Bapak Ibu pada pemikiran yang mari kita coba pahami secara lebih mendalam lagi berdasarkan bahasa aslinya. Dan juga kita perhatikan berbagai latar belakang yang menjadi dasar dalam tulisan-tulisan yang ada di Alkitab. Jadi sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ketika kita mau menguraikan atau menjelaskan bagian-bagian dari Alkitab, maka kita harus bisa melakukan semacam observasi seperti itu dan analisis seperti itu. Oke, silakan mungkin Bapak Ibu, tinggal sekitar 3 menit lagi nih kalau jam di tempat saya. Dari jam 10. Benar. Ya, silakan. Kita mulai dari awal Pak, kita agak terganggu suara Mener karena hujan lebat. Oh. Hujan lebat dari tadi. Oh iya. Ya, mungkin sedikit lah yang mau saya ingin tanya, benar? Iya, baik. Bapak Pendeta Joner. Pandangan-pandangan gereja sekarang ini kan menyangkut tentang penyebutan nama Allah ini. Ada yang menyebut Elohim, ada yang menyebut Yahweh, malah jadi penyebutan Allah itu menjadi sesuatu yang dipandang tidak lazim begitu hari-hari ini. Nah, kira-kira mana kita mengkantor hal-hal yang demikian, benar kira-kira? Baik, pertanyaan yang sangat bagus sekali nih Pak. Memang menjadi suatu polemik dalam pemahaman-pemahaman gereja yang ada sekarang ini. Sudah banyak pemahaman yang berkembang. Jadi sebenarnya begini, dari apa yang saya sudah jelaskan atau sampaikan itu sebenarnya sudah tersirat sih jawabannya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa kata Elohim yang dalam bahasa Ibrani-nya itu, dan ketika para penulis ingin menuliskan atau ingin mengungkapkan tentang Elohim itu dengan menggunakan bahasa Yunani dalam hal ini, penulis menggunakan kata theos. Dan sedangkan kata theos yang dalam bahasa Yunaninya dan dalam pemahaman mereka orang Yunani itu berbeda dengan apa yang ingin diungkapkan oleh Rasul Yohanes dan rasul-rasul lain menggunakan kata theos. Iya kan? Berbeda. Walaupun ketika para penulis menggunakan kata theos untuk mengungkapkan kata Elohim yang dalam pemahaman orang Ibrani atau orang Israel atau orang Yahudi, walaupun tidak sama, tetapi itu yang digunakan. Nah, sampai di sini saya mau tanya dulu. Kalau seumpama kata theos itu tidak pantas ya, atau tidak sesuai, ya memang jelas memang tidak sesuai. Kalau tidak pantas, kenapa Allah membiarkan para penulis perjanjian baru menggunakan kata theos untuk mengungkapkan dia yang sebenarnya? Kira-kira mengerti atau bisa menjawab atau tidak, Bapak Ibu? Allah kan membiarkan para penulis menggunakan kata theos untuk mengungkapkan Elohim itu. Saya baru menjelaskan sampai di sini dulu. Ya. Jadi begini pada dasarnya, Allah saja tidak pusing
kalian mau menggunakan kata apa yang mungkin mencoba untuk mensejajarkan kata yang mungkin akarnya dari kata Elohim ya Bapak Ibu. Akarnya dari kata Elohim. Walaupun tidak sama dalam upaya untuk mensejajarkan ketika ingin mentransmisikan sebuah kata kepada bangsa-bangsa lain, dalam hal ini bahasa Yunani sebagai bahasa internasional, supaya dapat diketahui secara umum, namanya kan bahasa Yunani koine. Koine itu artinya umum. Kenapa dikatakan koine atau umum? Karena bahasa Yunani pada saat itu dipergunakan secara umum oleh masyarakat secara umum. Nah, seperti itu. Makanya ini para penulis supaya pembaca secara umum, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu yang membaca, mereka menggunakan bahasa Yunani. Nah, untuk menjelaskan tentang Allah, maka tidak mungkin menggunakan kata Elohim dalam penulisan Perjanjian Baru. Maka menggunakan kata apa yang ada kesejajaran dalam tanda kutip atau sedikit kesejajaran, karena tidak sama kata Elohim dan kata Theos. Tidak sama. Ya, karena Elohim itu kan Eloah diakhiri dengan kata im. Im itu kan jamak. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya jamak, suatu kejamakan. Ya kan? Tapi kalau Theos itu tunggal Bapak Ibu. Di sini saja sudah berbeda. Nah, tapi saya tidak mau bilang ini salah. Justru di situ Allah membiarkan atau meluaskan para penulis dan juga termasuk pembaca, bahkan kita semua membiarkan orang-orang atau manusia menyebut dia dengan nama dalam tanda kutip, nama apapun yang mungkin disejajarkan dengan akar kata Elohim tersebut. Tidak masalah, Allah tidak pusing. Kalian mau pakai nama apa ke? Bukan soal katanya, tetapi soal hatinya. Itu yang saya ingin ungkapkan. Mau pakai nama sesuai Elohim, tapi hati terhadap Elohimnya tidak sesuai, itu nol namanya. Kira-kira paham sampai di sini ya Bapak Ibu? Jadi paham. Allah ingin paham benar. Bagaimana? Paham. Iya. Jadi bukan persoalan. Jadi maupun kita menyebut Allah itu dengan menggunakan bahasa kita itu problem. Ya kan, kalau di tempat kami Minahasa, ya kan opo wananatas, ya kan opo wailan. Saya kurang tahu kalau di daerah atau di suku Bapak Ibu. Kalau di ada sini saya lihat ada orang dari Medan atau orang Batak, ya kan Debata. Itu kata Debata itu kan sebenarnya kalau ketika mau lihat sejarahnya, kata Debata itu kan dewata, dewa. Dari bahasa Sanskerta kuno itu yang diserap dalam bahasa Batak, sehingga ketika ingin menyebut kata Allah itu dengan menggunakan kata Debata. Begitupun yang lainnya, Gusti itu kan dewa. Jadi Allah meluaskan walaupun itu tidak sesuai dengan akar katanya Elohim. Nah, saya baru sampai di situ. Nah, saya ingin coba lebih menjelaskan kata Elohim itu juga itu sebenarnya tidak dapat mengungkapkan Allah yang sebenarnya. Kira-kira paham atau tidak? Kata Elohim itu juga tidak akan bisa ada sebuah kata yang bisa mengungkapkan Allah yang sebenarnya. Tidak ada satu kata pun. Tidak ada. Allah itu maha. Hanya diungkapkan dengan satu kata tidak akan ada bisa. Tetapi predikat-predikatnya atau atributnya bisa. Makanya disebut Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Kan Jireh Allah menyediakan. Ya kan, ketika Abraham mengalami satu peristiwa sehingga dia menyebutnya Jehovah Jireh. Kenapa? Allah menyediakan. Jadi berdasarkan predikatnya atau sifat atau atributnya, maka Abraham hanya menyebutnya dengan Jehovah. Sebenarnya kalau mau disebutkan secara menyeluruh, Allah itu tidak ada satu kata pun yang bisa dengan tepat kita gunakan.
Itu saja. Jadi kalau mau persoalkan, oh pakai kata ini, ya. Allah itu tidak bisa dinamakan. Tidak ada satu kata atau nama yang bisa mensejajarkan Allah itu sendiri. Jadi sebenarnya begini, ketika kita lihat juga sejarah bangsa Israel, ketika Musa menuntun bangsa Israel, Tuhan mau tugaskan Musa untuk menuntun bangsa Israel. Kemudian Musa bilang begini, nanti kalau mereka tanya siapa yang mengutus aku. Dengan kata lain, Musa ingin mengetahui nama yang mengutus dia. Apa yang disampaikan oleh Allah ya, yang dalam ini. Asyir, Ehye, Asyir. Ehye, Asyir, Ehye. Itu kan bukan nama. Itu hanya menunjukkan eksistensi daripada dia. Kenapa dia hanya menggunakan istilah Ehye, Asyir, Ehye? Karena tidak ada satu nama yang dapat mengungkapkan dirinya dia itu, diri Allah itu. Makanya dia hanya bisa menjelaskan Ehye, Asyir, Ehye. Artinya dia yang telah ada, dia yang akan datang. Artinya secara eksistensi dan secara waktu, dia itu ada di segala ruang dan waktu. Itu tuh yang merupakan makna daripada kata itu. Tapi itu tidak menunjukkan keberadaan dia secara utuh. Tapi dia membiarkan dirinya dalam segala keterbatasan yang ada di dunia ini supaya dapat diketahui. Jadi tidak persoalan. Itu akan kembali lagi kepada hati kita masing-masing. Makanya kan Yesus bilang, percuma mereka memanggil-manggil berseru-seru, memanggil namaku Tuhan, Tuhan. Mau Tuhan Elohim, mau Tuhan ini, mau ini. Tapi kalau hatinya atau perilakunya tidak menunjukkan ketaatan sebagai orang percaya, itu nol. Kira-kira bisa dimengerti ya Bapak Ibu? Saya sudah terlalu melebar mungkin ini menjelaskan. Sebenarnya ini banyak ini, kalau saya mau jelaskan ada argumentasi lain lagi. Cuma ini saya rasa sudah cukup bisa diterima. Tapi ya memang mungkin ketika kita berargumentasi dengan mereka, ya memang mereka tetap ngotot sih. Ya, pokoknya mesti begini. Jadi dipaksakan harus begitu. Mereka tidak mau berusaha melihat ke dalam apa sih yang Allah luaskan dalam mengungkapkan dirinya dan menggambarkan dirinya yang ada di dalam Alkitab. Seperti itu. Makanya kita juga harus lebih mendalam lagi, lebih luas lagi kita memahami Alkitab itu, karena itu mengungkapkan tentang keberadaan dan sifat Allah itu. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sudah lewat ini. Terima kasih. Iya. Oke, saya serahkan kepada Haleluya. pengurus atau penanggung jawab. Puji Tuhan. Terima kasih Menir atas materi dan setiap paparan yang sudah disampaikan. Pengantar bahasa Yunani dan Words tadi kita sudah terima. Begitu juga tadi sharingnya bagaimana tentang nama. Memang harus meluas. Kalau terpatron sama itu saja ya mentok, Indonesia mentok. Puji nama Tuhan. Terima kasih Menir. Kita akan bertemu lagi nanti di hari Rabu jam 8. Mungkin kembali dengan Munir Samuel Lengkong. Kita akan tutup perkuliahan kita pada malam hari ini nanti dengan kasih Kristus. Bapak Sofyan buat Tasik akan menutup kita dengan doa. Dan kasih Kristus nanti Bapak Sofyan buat Tasik akan menutup kita dengan doa. Tes. Suaraku mendengaran? Siap. Halo. Ya, silakan. Halo, kedengaran? Silakan. Ya. Kita berdoa.
Kami bersyukur Bapa atas kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Malam ini Bapa, Engkau telah menyertai kami dari awal sampai selesainya perkuliahan kami pada malam hari ini. Terima kasih atas pelajaran-pelajaran yang kami telah terima, ilmu-ilmu baru dalam kehidupan kami. Biarlah lewat pelajaran ini, lewat ilmu ini Bapa, kami lebih mengenal lagi akan Engkau, kami akan lebih mendekat lagi akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk hamba-Mu, dosen kami yang telah menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Biarlah menyertai besar dalam kehidupannya, yang Kau tambah-tambahkan nikmat atas dirinya Bapak. Biarlah dalam mengajar, dalam kuliah, dapat memberikan materi-materi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Malam ini kami akan mengisahkan kubu kami Bapak. Engkau sertai kami sepanjang malam ini. Biar kami boleh bersaat dengan tenang besok pagi. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, bangun untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semua. Selamat malam. Jadi selanjutnya akan kuliah kapan ya? Nanti kita akan bertemu lagi Menir di hari Rabu di jam yang sama jam 8 malam. Minggu depan, Rabu besok. Maaf. Ini hari Senin, maaf Menir, Senin. Hari Senin. Oh, Senin. Ya, Senin. Jadi Senin minggu depan, besok. Senin depan. Ya. Oke, baik. Nanti mungkin diinformasikan saja ke saya kalau bisa berapa hari sebelumnya supaya jangan pas saya ada jadwal lain, nantinya saya bentrok lagi dengan jadwal lain. Siap, baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Berkati. Terima kasih. Terima kasih Menir. Selamat malam. Malam semua.